padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu beribadah bersama-sama. Kali ini kita bersama-sama ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita melakukan ibadah secara online. Tetap percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Seperti janji Tuhan ketika Dia meninggalkan kita bersama-sama naik ke surga. Ada Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi kita. Sebab mulia setia Tuhan di setiap kehidupan kita. Mulia setiamu. Mulia setiamu, ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap.
yang terus kita tinggikan. Dia yang layak ditinggikan. Mari kita bersama-sama tinggikan Dia. Tinggikan Dia mengatasi langit, sebab kebesaran Tuhan mengatasi bumi. mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam hidup kami, di setiap musim kehidupan kami. Saat ini kami kembali datang Tuhan untuk mempersembahkan bakti kami Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan layakan kami, Engkau akan terima sembah puji kami Tuhan. Biar Tuhan Kau sempurnakan segala bakti kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap terus menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Kita saat ini dimenangkan oleh Tuhan sebab Dia telah bangkit dan naik ke surga. Kita bersama-sama pujikan, ku menang, ku menang. Karena kita telah dimenangkan oleh Dia yang luar biasa dalam hidup kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
bersama-sama sukacita, sebab Dia adalah yang terhebat. Dia berkuasa di bumi, Dia berkuasa juga di surga. Kita akan pujikan pujian ini dengan sukacita. Sidang jemaat di rumah boleh berdiri, kita bersama-sama kita bersukacita. Dia berkuasa di bumi, di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Bapak Ibu sidang jemaat, silakan melihat di layar, silakan bisa transfer ke nomor rekening tersebut atau bisa tunai dititipkan ke tata usaha gereja. Mari kita memberi yang terbaik, gunaikan syukur. Pujian ini kita naikkan bersama dengan memberi persembahan, sebab kasih-Nya begitu besar buat kita semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, Naikkan syukurku. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini
syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Dibangkitkan, Hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan doa persembahan. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Dari setiap tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan Yesus, setiap berkat ini Tuhan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Yesus adalah kawan kita yang sejati. Mari kita naikkan doa syafaat bersama-sama. Kita selalu ingat bahwa Dia adalah sahabat sejati kita. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah.
Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara, kita akan bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah pandemik Corona-19 yang saat ini melanda di negeri ini dan seluruh bagian yang ada di dunia ini. Ajari kami Tuhan untuk terus berserah dan bersandar kepada rencana-Mu yang indah, karena Engkau telah mengizinkan pandemik ini terjadi. Kami menyerahkan berbagai negara yang saat ini bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Biarlah mereka akan segera bisa mengembangkan vaksin, menemukan obat dan juga alat diagnosis untuk COVID-19 ini. Kami menyerahkan biarlah pemulihan pula ekonomi global akibat pandemik ini pun segera terjadi dan Tuhan memberkati. Kami bersyukur oleh karena pimpinan Tuhan di dalam rencana-Mu yang indah juga untuk kehidupan normal yang baru. Kami boleh masuk di dalam sistem-sistem digital. Dan biarlah semuanya ini juga Injil Kerajaan Tuhan, Injil Kerajaan Allah bisa terus diberitakan kepada segala bangsa. Kami menyerahkan pula kesempatan ini untuk pemerintah di dalam menerapkan disiplin dengan peraturan PSBB, supaya larangan mudik dan kedisiplinan masyarakat semua pun bisa mematuhi peraturan yang diadakan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19 ini. Dan COVID-19 pun segera berakhir dan Tuhan akan memberkati supaya kami semua boleh kembali beraktivitas dengan normal kembali. Kami menyerahkan pula Tuhan kesempatan pagi ini. Kami juga menyerahkan jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Untuk itu kami serahkan biarlah mereka ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka dalam kondisi baik, sehat, dan semua karena anugerah-Mu. Inilah Tuhan, sebagian doa kami, dan semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyerah.
yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Janji Tuhan selalu ada melalui firman-Nya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita percaya bahwa janji-Nya terus ada dalam kehidupan kita melalui sabda firman Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janji
Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku semua, anggota Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Sekarang kita bersyukur kita dapat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami berdoa, kiranya berkat Tuhan Yesus akan terus dilimpahkan kepada kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum firman Tuhan kita dengar, mari kita datang kepada Tuhan supaya Roh-Nya berbicara kepada kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kini saatnya kami akan mengarahkan perhatian kami, yaitu kepada setiap kebenaran firman-Mu. Kini saatnya Roh-Mu akan berkarya atas hamba-Mu yang memberitakan dan setiap anak-anak-Mu yang rindu mendengarnya. Biarlah apa yang menjadi maksud-Mu sampai ke dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita masih ada dalam kondisi PSBB yang terkait dengan COVID-19. Ada banyak orang COVID-19 yang melanda dunia ini dihubungkan dengan kedatangan Mesias atau kedatangan Yesus, Tuhan Yesus yang kedua. Banyak tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama berpendapat seperti ini. Juga ada sejumlah video YouTube yang juga memberitakan tentang akhir zaman ini, termasuk para rabi dari agama Yahudi juga memberikan sebuah penafsiran bahwa Mesias akan segera hadir. Demikian juga banyak tokoh-tokoh dari kaum Kristen, Katolik juga memberikan pemahaman bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua akan segera terjadi. Jadi kalau kita memperhatikan ini Bapak Ibu, kita dapat merenungkan bahwa ada maksud Allah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita patut bertanya, apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui COVID-19 ini? Di mana saat ini semua sistem dunia ini dibongkar, ya, semua dibongkar oleh Tuhan. Harus menciptakan sistem-sistem yang baru dan yang diperkokoh Tuhan yang paling jelas adalah satu, yaitu keluarga. Keluarga di sini diperkokoh, di mana pemerintah menghimbau supaya orang senantiasa tinggal di rumah, kesempatan membangun rumah. Maksudnya membangun rumah tangga. Bapak Ibu, terkait dengan ini, yaitu dengan COVID-19 di mana sistem begitu dihancurkan ini, mau nggak mau kita ditarik masuk ke dalam era digital. Karena itu kita sebagai gereja Tuhan mengadakan berbagai macam pelayanan yaitu dengan digital. Di antaranya kita lakukan pelayanan yang direkam, kita pakai virtual, kita pakai live streaming, kita pakai berbagai macam metode bagaimana kita menjalankan kebaktian. Termasuk kita juga bisa melakukan berbagai macam meeting-meeting, pertemuan-pertemuan
lintas gereja, lintas agama, lintas departemen, bahkan lintas negara. Saat ini kita bisa langsung bertatap muka dengan siapapun juga melalui media ini. Nah, ini adalah sebuah sistem yang menarik, bahkan memaksa kita untuk memasuki normal yang baru. Lalu apa semuanya ini hubungannya dengan kedatangan Yesus? Pasti ada hubungan dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu, sekarang mari kita akan memperhatikan teks firman Tuhan yang terkait dengan kedatangan Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, silahkan Bapak Ibu Saudara menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang 11 berbunyi demikian. Di bawah judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kalimat yang terakhir saya ulangi lagi, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita memang memiliki keyakinan bahwa Yesus Mesias akan datang kembali. Karena itu judul firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian syukur kenaikan Tuhan Yesus di sini, saya memberikan judul pandemi COVID-19 dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Tentunya ada hubungannya. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan yang terkait dengan kapan Yesus akan datang kembali. Kapan dia akan datang kembali? Ada satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat yang ke-14. Ini adalah ayat yang berbicara tentang waktu Yesus akan datang. Ini tidak berbicara tentang tanda-tanda, tetapi berbicara tentang kapan saatnya Yesus datang. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14 seperti yang dituliskan di bawah. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Kita baca bersama-sama ya. Matius 24 ayat yang ke-14. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada satu masa kapan Yesus datang, yaitu ketika Injil kerajaan sudah menjadi kesaksian, sudah diperdengarkan kepada segala bangsa. Mengapa demikian? Dasarnya adalah visi Bapa. Visi Allah Bapa itu dicatat di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Mari kita akan perhatikan ayat ini dan mari kita baca bersama-sama kembali ayat yang menjelaskan tentang visi Allah Bapa yang hanya akan digenapkan di surga setelah Yesus datang kembali mengangkat umatnya yang telah ditebus untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Kita baca ya dari Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10, bisa membuka Alkitab atau dapat melihat di bawah ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Jadi Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah Bapa memiliki sebuah impian, memiliki sebuah visi, sekarang menjadi sebuah nubuatan, bahwa kelak di surga nanti akan terjadi penyembahan secara akbar, yaitu penyembahan yang diwakili dari orang-orang dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum, dan dari segala bahasa. Kalau kita ngomong bahasa saja, di Indonesia negara kita ada berapa bahasa? Banyak sekali. Ketika ada suku-suku bahasa dan mereka belum mendengar Injil Yesus Kristus, itu artinya masa kedatangan Tuhan itu belum waktunya. Karena Tuhan merindukan setiap kelompok kecil, setiap rumpun kecil masyarakat ada yang mewakili dalam penyembahan di surga di sana. Nah, oleh karena itu yang terkait dengan kedatangan Yesus yang kedua di sini membutuhkan pengabdian, tanggung jawab dari setiap orang percaya untuk memberitakan Injilnya. Sekali lagi, Yesus akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini apabila Injil sudah diwartakan oleh para umatnya, para pengikutnya, sampai segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa mendengar Injilnya. Setelah itu baru kesudahannya. Bapak Ibu, kembali kepada kondisi kita pada saat ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Pada saat ini, semua orang digiring masuk ke dalam era digital. Lalu pertanyaannya, apakah di era seperti ini semua bangsa, suku, kaum, bahasa bisa mendengar Injil kerajaan? Saya berkata, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Nah, oleh karena itu, inilah hubungan kedatangan Yesus yang kedua dengan COVID-19. Karena sekarang
Allah sedang berkarya, yaitu membawa supaya Injilnya sampai kepada segala bangsa. Pelayanan seperti ini bisa diikuti oleh orang dimanapun saja berada. Dan sekarang juga dibukakan secara lebar-lebar, keluarga-keluarga boleh menjalankan kebaktian-kebaktian. Kalau dulu dilarang, sekarang justru dibuka lebar-lebar. Ini berarti Tuhan membuka kesempatan yang sangat lebar. Bagaimana gereja-gereja Tuhan membangun gereja rumah yang alkitabiah, tetapi ini adalah gereja konvensional, yang artinya ada gereja induk yang menaungi gereja-gereja rumah itu. Ini saatnya. Jadi dari sini sudah menjadi tantangan bagi kita supaya kita terlibat di dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua melalui pemberitaan Injil, melalui penjangkauan, yaitu melalui ibadah yang ada di dalam rumah tangga. Bapak Ibu, yang terkait dengan kedatangan Tuhan ini, mari kita akan melihat peta zaman. Peta zaman juga bisa disebut dengan timetable Allah. Nah, timetable Allah itu seperti ini, saya hanya singkat saja. Memang ini ada berbagai macam keyakinan atau tafsiran, tetapi pada umumnya kita sebagai orang baptis memiliki keyakinan seperti ini. Yang pertama-tama saya mengambil dari panggilan Allah kepada Abraham yang ditetapkan menjadi bapak segala bangsa yang akan memberkati bangsa-bangsa. Itu waktu Tuhan, waktu selanjutnya dari keturunan Abraham, Allah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Lalu dari bangsa Israel di sini selanjutnya dinubuatkan tentang hadirnya juru selamat, yang selanjutnya Yesus juru selamat hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyediakan anugerah pengampunan dosa, keselamatan. Lalu setelah anugerah keselamatan itu, kita selanjutnya memasuki zaman pencurahan Roh Kudus. Dalam pencurahan Roh Kudus itu di sana ada zaman anugerah, masa gereja. Itu sekarang menjadi masa kita, ya. Itu adalah menjadi masa kita saat ini. Lalu setelah itu nanti Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya di awan-awan, dan itu nanti akan mengangkat gereja Tuhan, setiap orang percaya. Ini adalah waktu Tuhan. Dan setelah gereja Tuhan diangkat, nanti akan kita memasuki kesusahan besar atau masa tribulasi, di mana nanti akan muncul raja yang bengis, raja yang diktator, yang memaksa orang-orang menyembah antikristus, akan terjadi pada masa itu. Dan setelah itu nanti akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus bersama umatnya datang ke bumi ini untuk memerintah segala bangsa. Dan setelah itu akan masuk penghakiman yang terakhir, baru akan masuk ke Yerusalem baru. Ini adalah peta zaman, timetable Allah. Lalu sekarang kita masuk di masa akhir gereja. Jadi masa gereja, masa anugerah itu dimulai sejak pencurahan Roh Kudus sampai sekarang, dan nampaknya masa anugerah atau masa gereja ini sudah mau berakhir. Gereja akan segera diangkat dan akan memasuki masa baru. Ketika gereja akan diangkat, tentunya seperti firman Tuhan tadi, Injil harus sampai kepada segala bangsa. Semua suku, semua kaum telah mendengar akan Injil Yesus Kristus itu. Karena itu Bapak Ibu, ini menjadi satu tanggung jawab kita bersama yang terkait dengan masa gereja yang akan berakhir, yang akan diangkat
yang akan diangkat Tuhan. Lalu nanti ketika masa pengangkatan itu terjadi, ada urutan-urutan seperti yang dinyatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 17, juga 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Pertama, orang-orang yang sudah mati dalam Kristus, dia akan dibangkitkan dan diangkat bersama-sama Tuhan di awan-awan sana atau di surga, Uranon. Lalu selanjutnya kita, orang yang masih hidup pada masa sekarang ini, ketika terjadi pengangkatan, sekali-kali kita tidak akan mati, tapi tubuh kita ini akan langsung diubahkan menjadi tubuh kebangkitan, dan kita akan diangkat bersama-sama Tuhan di awan-awan sana, di Uranon, ya. Nah, pada saat gereja diangkat di sini, sesungguhnya di sini sudah mulai masuk masa kesusahan besar. Seperti dalam bagan saya tuliskan, saya blok warna hitam, itu menunjukkan masa kesusahan besar. Nah, apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara pasti diangkat? Kalau diangkat kita tidak akan mengalami kesusahan yang besar itu. Kita tidak akan mengalami. Tapi kalau sampai tidak diangkat, masih ada kemungkinan ketika kita bertobat, ketika kita sungguh percaya kepada Dia, akan diselamatkan. Dan ketika ada dalam kondisi seperti itu, Wahyu itu memberikan sebuah nasihat dalam masa-masa kesulitan di akhir zaman. Saya akan baca satu ayat yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14, ayatnya ayat yang ke-12. Di sana dikatakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi di tengah berbagai macam kesulitan, yang penting adalah ini, yaitu yang penting kita bertekun, yang penting kita setia menurut perintah Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini sekali lagi memberikan tantangan kepada kita dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Kita perlu memiliki pengabdian hidup yang penuh dengan kesucian, pengabdian hidup untuk terus memberitakan Injilnya. Orang yang memiliki kualitas hidup Kristen seperti itu yang akan diangkat. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya kita pengikut Kristus melalui pandemik COVID-19 ini harus siap memasuki normal yang baru. Dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menunjukkan langkah-langkah yang harus kita tempuh, bagaimana kita mengabdi untuk menggapai visi Allah dalam penyembahan yang akbar itu, melalui kesetiaan kita dalam memberitakan Injil, supaya penyembahan yang akbar itu terjadi melalui peran serta dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 mengantar semua orang dari segala bangsa berkesempatan untuk mendengar Injil, untuk mengalami anugerah pengampunan dari Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus melalui pengabdian kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah bagian firman-Mu yang sudah kami dengar, yang terkait Engkau yang telah naik dan akan kembali. Engkau kembali ketika Injil-Mu sudah diperdengarkan kepada segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan itu menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kondisi yang Engkau ciptakan dalam pandemi COVID-19 ini akan mendorong kami untuk semakin setia kepadamu, mengabdi kepadamu, menggunakan kesempatan ini sebaik-baik mungkin dengan penuh penyerahan kepadamu. Terima kasih, tanam setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami masing-masing.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, kini saatnya kita meresponi akan panggilan firman Tuhan yang baru kita dengar. Kita dapat meresponi firman Tuhan dengan pengabdian yang setia kepada Tuhan dan juga pengabdian melalui pemberitaan Injil untuk menggenapkan visi Bapa. Oleh karena itu, mari kita akan menyanyikan nyanyian Sudah Siapkah Kau Sambut Tuhan. Nyanyian ini sebagai sebuah perenungan bagi kita untuk merespon panggilannya. Datanglah, siapkan dirimu, ya dari surga turunnya, siapkan dirimu, umatnya dibenarkannya dan diakui olehnya di hadapan tahta Bapa. Siapkan dirimu, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Segera kedatangan Tuhan, siapkan dirimu. Dialah Raja tiap insan, siapkan dirimu. Kelak anak manusia di atas awan datangnya, dalam kebesarannya, siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Biar lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Tuhanmu datanglah segera, siapkan dirimu. Bunyi sangkakala, siapkan dirimu. Tiap-tiap manusia harus menghadap tahtanya. Berjagalah, berdoalah, siapkan dirimu. Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Bila lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut? Refrennya kita nyanyikan sekali lagi. Siapkah kau sambut Tuhan? Sudah siapkah kau sambut Tuhan? Bila lampumu terang malam ataupun siang, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Bapak Ibu, ibadah sudah di penghujung, saatnya kita akan mengakhiri di dalam doa. Kami undang Bapak Ibu Saudara, anak-anak berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Setelah berdoa, nanti kita akan nyanyikan nyanyian doa nikmat rahmat Tuhan Yesus Kristus. Mari berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami
ketika kami menjalankan ibadah syukur, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan pesan-pesan agung yang menjadi berkat bagi kami pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan hidup di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan, kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini akan menjadi terang, akan menjadi saksimu, sebagaimana pesan firman-Mu yang sudah kami dengar, supaya pengabdian kami terhadap Injil-Mu akan mempersiapkan kedatangan-Mu ke tengah-tengah dunia ini, dan penyembahan akbar terjadi. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.